Pada kesempatan yang sangat mulia ini di bulan Sya'ban yang mulia, kita akan melanjutkan kajian kita kepada satu isu yang insya Allah kita akan mengalaminya, yaitu puasa di bulan Ramadan. Bulan Sya'ban ini adalah bulan yang banyak terjadi peristiwa-peristiwa penting. Maka Sya'ban ini diambil dari kata Sya'ban, syu'batun, artinya cabang, bercabang, itu Sya'ban. Kenapa disebut dengan Sya'ban? Karena li'anna fihi yatasya'abu kullu khair. Disebut dengan Sya'ban karena di bulan Sya'ban ini banyak bermunculan kebaikan. Misalnya peristiwa-peristiwa penting banyak terjadi di bulan Sya'ban. Peralihan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah itu terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian diangkatnya amalan kita, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di bulan Sya'ban. Lebih tepatnya nisfu Sya'ban. Makanya tradisi masyarakat kita itu sebagian, ya, semua itu menjadikan sebagai adat kebiasaan. Kenapa? Karena pada malam itu berdasarkan riwayat-riwayat itu amalan turfa ilallah, diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setiap malam nisfu Sya'ban itu kita minta 3 hal. Ibu ya, ada minta di apa tuh? Perpanjang umur, rezeki, dan dimatikan dalam keadaan muslimah, dan itu ada dasarnya, riwayat. Terlepas dari perbedaan-perbedaan itu, yang memang Islam banyak perbedaan. Jangankan soal itu, sholat angkat tangan di dalam sholat saja perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i mengatakan sunnah angkat tangan. Madzhab Maliki nggak perlu, makruh. Madzhab Syafi'i sunnah baca doa kita, madzhab Maliki makruh. Itu kan beda tuh. Sunnah dengan makruh kan beda tuh. Sunnah kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Kata madzhab Maliki angkat tangan, ditinggalkan lebih bagus, dilakukan tidak apa-apa. Jadi kembali. Baca Bismillah misalnya di dalam sholat. Madzhab Syafi'i Bismillah bagian dari Al-Fatihah, maka perlu dibaca. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Hadis sahih mengatakan tidak sah salat bagi orang yang tidak baca Al-Fatihah. Bismillah bagian dari Fatihah. Maka di madzhab Syafi'i Anda baca Al-Fatihah dengan Bismillah. Oh, Madzhab Maliki mengatakan Bismillah bukan bagian dari Fatihah, bukan ayat, tapi hanya al-faslu baina suwar, yang memisahkan di antara surat-surat. Maka ada di sebagian masjid dan di sebagian wilayah orang kalau sholat dia baca Bismillah. Itu semua ada dasarnya, nggak perlu ribut. Itu maksudnya. Termasuk persoalan malam nisfu Sya'ban itu tradisi, hasil penerjemahan terhadap riwayat. Jadi hasil penerjemahan, karena hadisnya diterjemahkan menjadi adat kebiasaan, maka untuk melembagakan riwayat itu dijadikanlah sebagai satu malam. Itu tradisi. Al-adah muhakkamah, tradisi itu bisa jadi hukum di dalam kajian fikih, bisa jadikan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Bisa dipahami ya. Nah itu bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban juga termasuk bulan di mana diturunkan perintah berselawat kepada Nabi. Bulan Sya'ban. Dan ayatnya kita sering dengar, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah apa itu? Al-Ahzab ayat 50. Wah, hebat kali ini.
Pantas dia akan jadi ayat. Apal ayat atau apa nomor ayatnya. Ini surat ayat ini khusus tuh. Kenapa? Yang pertama, tidak ada satu syariat yang di dalam syariat itu Allah melaksanakan perintahnya. Allah mensyariatkan puasa. Allah berpuasa enggak? Allah puasa enggak? Enggak lah. Allah puasa buat siapa? Kan gitu kan? Allah melaksanakan memerintahkan sholat. Allah sholat enggak? Enggak lah. Kalau Allah sholat, Allah menghadap kemana? Kepada siapa? Kan kita sholat kepada menciptakan kita. Tapi Allah perintahkan kita berselawat. Allah berselawat enggak? Selawat. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, para malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada Nabi. Dan Allah melaksanakan perintahnya. Ini luar biasa. Karena itu maka salawat itu menjadi rukun di dalam sholat. Nah, kalau ada orang tidak pernah berselawat, dia tidak pernah sholat. Misalnya rukun sholat itu tasyahud akhir, kita membaca selawat. Ya Pak ya? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu kalau nggak dibaca tuh pada saat tasyahud akhir, batal sholatnya. Maka kalau ada orang tidak pernah selawat, berarti tidak pernah sholat. Ada sholat jenazah ini. Ada selawatnya? Kalau nggak ada selawat, batal nggak sholat jenazahnya? Batal. Berarti penting. Makanya banyak manfaat. Tetapi kita tidak akan bahas tentang itu. Dan di bulan Sya'ban juga diturunkan syariat puasa. Setelah Sya'ban baru Ramadan. Syariatnya diturunkan itu pada bulan Sya'ban. Nah, salah satu ayat yang populer, yang sering kita dengar, apalagi kalau masuk bulan Ramadan, ini ayat populer bagi mubalik disebut dengan ayat kutiba. Kan ada orang ini kalau mubalik drama selalu membaca kutiba alaikumusiyam. Maka ada yang mengatakan mubalik kutiba ini karena selalu membaca ayatnya ini. Dan ini memang ayat populer, apalagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan atau di bulan Ramadan, para mubalik sering mengutip ayat ini, termasuk para imam sering membaca ayat ini. Apa ayatnya? Surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nanti kita akan jelaskan dengan perspektif pendidikan. Ayat ini bisa dipahami dalam perspektif pendidikan. Wahai orang beriman, maka kata kunci yang pertama adalah orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, puasa. Kata kunci kedua puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Kata kuncinya adalah sejarah puasa. Atau puasa itu adalah ibadah klasik, ibadah yang dari dulu sampai sekarang tidak akan pernah hilang, seperti ibadah sholat. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang bertakwa. Maka kata kunci yang keempat adalah takwa. Jadi ada berapa kata kunci, Bu? Sampai mana dulu tadi? Takut. Enak banget ibu jawabnya takut.
Jadi ada 4 kata kunci. Kata kunci pertama alladzina amanu, orang beriman. Kata kunci kedua puasa. Kata kunci ketiga itu bicara tentang sejarah puasa yang menjadi penguat puasa itu menjadi penting. Yang keempat takwa. Kalau kita lihat ayat ini bisa didekati dengan berbagai perspektif pendekatan. Anda bisa mendekati dengan pendekatan sosiologis, bisa mendekati dengan pendekatan antropologi, bisa psikologi, bisa. Tapi kita mencoba mendekati dengan pendekatan pendidikan. Kalau bicara pendidikan, tentu akan bicara tentang input, proses, output pendidikan. Input itu apa? Masukan. Proses setelah diinput masuk diproses. Setelah diproses ada keluarannya, hasilnya. Betul ya? Itu pendidikan. Berarti Ramadan itu bisa digambarkan sebagai madrasah. Madrasah itu diartikan bukan cuma sekolah, tetapi perguruan tinggi. Madrasah. Makanya ada dalam sejarah nama madrasah An-Nizamiyah pada zaman Nizamul Mulk, di mana Imam Al-Ghazali pernah belajar di madrasah. Maksudnya apa? Perguruan tinggi An-Nizamiyah. Nah, apa inputnya? Untuk memasuki perguruan tinggi Ramadan, tidak semua orang bisa masuk. Betul ya? Kalau misalnya anak TK mau masuk perguruan tinggi, boleh nggak? Belum memenuhi syarat. Anak SMP, boleh nggak? Belum memenuhi syarat. Anak SMA, setelah lulus, boleh, karena memenuhi syarat. Untuk memasuki perguruan tinggi Ramadan itu inputnya orang Islam. Berarti orang non-Islam boleh nggak masuk perguruan tinggi Ramadan? Nggak bisa. Kalau masuk kecuali lagi Anda belum memenuhi syarat. Maka untuk memasuki bulan atau perguruan tinggi Ramadan, kita gambarkan Ramadan sebagai sebuah universitas, maka inputnya harus Islam. Apa itu maksudnya Islam? Salah satu bagian dari iman. Karena iman itu adalah qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman. Kalau kita cuma mengucapkan dengan lisan, kita sudah muslim. Syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Anda muslim. Tetapi tidak cukup, karena orang munafik juga bersaksi. Betul ya? Orang munafik dan munafik itu bersaksi Muhammad sebagai utusan Allah, Allah sebagai Tuhan, tetapi hanya di bibir saja, nggak masuk ke hati, hatinya mengingkari. Itu munafik. Maka pada tasdiqun bil qalbi harus diperkuat dengan hati. Hatinya meyakini Allah sebagai Tuhan, Muhammad sebagai utusan terakhir, diucapkan cukup nggak? Cukup nggak? Belum cukup. Anda harus buktikan bahwa iman Anda itu benar nggak? Maka masuk ke yang ketiga, amalun bil arkan, harus diimplementasikan, diejawantahkan di dalam kehidupan. Misalnya apa? Anda yakin sama Allah, berarti yakin juga dengan kitab sucinya, perintah-perintahnya. Di antara perintah itu ada perintah kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa. Maka sebagai orang beriman yang mengatakan Allah sebagai Tuhan dan meyakini semua ajaran-ajaran Quran dari Allah dan meyakini Nabi Muhammad yang membawa dan menetapkan di dalam hati, itu harus mengimplementasikan itu, menjalankan. Itu baru iman. Jadi iman itu gabungan tiga: lisan, hati,
perbuatan. Jadi paham ya? Banyak nggak ada orang bilang iman, bilang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hatinya mengatakan iya. Banyak yang kita lihat. Banyak. Tapi yang sholat ada nggak? Belum tentu dia sholat. Itu maksudnya adalah imannya itu tidak ditafsirkan dalam kehidupannya. Nah, orang-orang yang kena kewajiban puasa atau orang-orang yang layak memasuki perguruan tinggi Ramadan itu syaratnya harus iman. Syaratnya harus iman. Tapi iman seseorang itu beda-beda. Kira-kira kita katakanlah Universitas Indonesia, apakah semua orang bisa masuk UI? Tidak. Berarti yang bisa masuk UI adalah yang memenuhi persyaratan. Betul ya? Apakah yang memenuhi persyaratan semuanya sama kemampuannya? Tidak. Ada yang pas-pasan, ada yang menengah otaknya, ada yang pintar banget. Ada seperti itu. Nanti yang biasa-biasa aja masuk UI, keluarnya biasa aja. Betul ya? Pas-pasan, nilainya C. Cewek, ibu ada nilai C nggak? Banyak. Kedua, kalau dia imannya sedang, masuk perguruan tinggi Ramadan diproses, keluarnya sarjananya sedang. Tapi kalau dia unggul, pintar, masuk UI, diprosesnya bagus, keluarnya bagus, lulusannya cum laude atau sangat memuaskan. Itu tergantung inputnya, Bu. Betul nggak? Tergantung inputnya. Makanya di sini yang menjadi target puasa bukan cuma orang Islam aja, tapi orang beriman. Maksudnya apa? Orang yang hatinya, lisannya, dan perbuatannya menyatu. Itu iman. Makanya orang beriman itu pasti sukses, kata Allah. Coba ibu baca surat Al-Mu'minun. Coba dibuka dulu. Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1 sampai berikutnya. Ada yang mau baca nggak, Bu? Silakan yang mau baca. Kasih itunya, Pak, kasih mic-nya. Biar sambil kita dengar suara ibu-ibu membaca. Ayat 1 sampai ayat 10. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha al-mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwil mu'ridun والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. Ya, habis tadi ya. Alladzina yarisuna al-firdausa. Ini ayat ini menggambarkan orang yang iman bukan cuma sekedar qaulun bil lisan,
tasdikun bil qalbi, tapi amalun bil arkan. Dan mengukur orang beriman, makanya Allah mengatakan qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti sukses. Pasti. Dalam bahasa Arab itu menggunakan qad. Qad itu di dalam bahasa Arab kalau masuk ke kata kerja lampau, ini kata kerja lampau, aflah itu kata kerja. Maka artinya pasti. Kita orang beriman, tapi sering gagal. Imannya dipertanyakan, benar nggak ada beriman? Oh, begitu maksudnya. Qad aflahal mu'minun. Orang beriman pasti sukses dunia dan akhirat. Siapa mereka? Bukan cuma orang yang mengucapkan syahadat lalu diperbuat oleh hati, tapi harus fisiknya. Perbuatan apa? Yang pertama, sholatnya khusyuk. Ini semua yang ada di sini sholatnya khusyuk tak? Masa apa? Khusyuk itu ada tingkatan. Ada tingkatan minimal, ada tingkatan menengah dan maksimal. Kalau kita mungkin tingkatannya minimal khusyuk. Apa tanda seseorang dianggap khusyuknya minimal? Artinya sholatnya sah. Ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, Allah, Anda ingat Allah saat itu dianggap khusyuk tingkatan minimal. Kata Imam Al-Ghazali. Kita di sini sudah cukup, Pak. Kalau orang yang khusyuk, kalau dibuat perumpamaan, bom ada di belakang, dia nggak dengar. Dia nggak dengar tuh. Lagi sholat nih, tiba-tiba ada bom. Nah, kalau kita kabur nggak? Ada gempa kita kabur? Kita sholat Allah, Allah, ada begitu. Nah, kalau orang yang khusyuk, itu tidak tahu apa yang terjadi. Nah, satu ketika pernah Rasulullah bertanya untuk menguji. Kata Ali bin Abi Thalib, saya bisa ya Rasul sholat khusyuk. Sholat khusyuk itu sholat ingat Allah dari awal sampai akhir. Ingat Allah dari awal sampai, dari takbir sampai salam. Akhirnya diuji oleh Nabi. Nabi bilang sebelum dia sholat, dia akan diberikan sesuatu oleh Nabi. Nah, pada saat ketika sholat selesai, Nabi bertanya, Ali yang mana yang kamu mau? Yang ini yang khusyuk. Sholat Anda nggak khusyuk. Karena pada saat ketika Anda sholat, Anda memikirkan yang mana yang saya harus ambil pada saat itu. Betul ya? Bahasanya begini, saya bilang sama ibu, Bu, ini saya akan berikan kepada ibu baju yang bagus, ada warna merah marun, satu warna hijau. Sholat dulu lah. Kira-kira pada saat sholat yang ingat apa tuh? Baju nggak? Baju. Allahu Akbar. Dari takbiratul ihram sampai salam, dia kata merah marun, hijau merah banget. Sampai selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bilang, warna apa? Merah marun. Nah, yang ingat merah marun. Itu bahasa begitu. Itu nggak khusyuk. Tapi Allah Maha Pemaaf. Yang penting ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, ingat Allah saja, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, itu dianggap sudah khusyuk tingkat minimal. Kita di situ, Bu. Saya kalau seperti kebanyakan saya ingat macam-macam itu. Tidak tahu kenapa. Karena setan memang bertugas mengganggu kita di waswis fi sudur linnas. Itu membuat was-was. Ada orang yang was-was sholatnya, Allahu Akbar, Allah jadi berulang-ulang was-was, hati-hati dari setan. Jangan. Ada begitu sampai bahasanya dia ikut jamaah, imam sudah rukuk, dimasuk Allah bisa. Ketinggalan kereta. Itu repot. Jadi hati-hati juga. Yang kedua, apa tuh? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dia meninggalkan perbuatan yang sia-sia, yang enggak bermanfaat, nongkrong-nongkrong di jalan, ngomongin orang, fitnah orang, macam-macam dia tinggalkan. Kemudian apa lagi? Walladzina hum bizakati fa'ilun. Orang beriman itu dia pasti mengeluarkan zakatnya, sedekahnya. Orang beriman itu menjaga kemaluannya.
Orang beriman itu adalah orang yang menjaga janjinya. Makanya kalau orang beriman pasti dia menepati janji, nggak akan pernah mengingkari janjinya. Orang beriman itu selalu menjaga sholatnya. Nah sekarang kita ukur, apakah kita sudah seperti itu? Kalau belum, maka jangan heran kalau kita banyak gagal dalam kehidupan kita, dianggap belum sukses. Nah orang-orang seperti itu nanti yang akan menjadi target dari puasa, yang puasa itu nanti akan melahirkan sarjana yang bagus. Tadi iman yang kuat. Nah kalau iman kita pas-pasan, jangan heran nanti pas selesai puasa, puasanya juga berpengaruh. Masuk ke masjid, lihat ada sendal baru, ya itu itu sendal. Habis puasa kan? Ya kan betul ya? Selesai Ramadan, masuk kantor, ada kesempatan korupsi, ya korupsi lagi. Apa? Puasanya nggak berpengaruh. Itu puasanya orang-orang awam. Kata Imam Al-Ghazali ada puasanya orang awam. Bisa dipahami bahwa inputnya harus bagus. Nah kalau kita nanti akan sukses menjadi lulusan yang bagus dari Universitas Ramadan, maka sekarang dipersiapkan imannya. Iman itu dipersiapkan. Apa? Ucapan sudah kita laksanakan, hati sudah kita laksanakan, tidak tinggal amalun bil arkan. Makanya orang beriman untuk mengukurnya mudah. Ini aja, dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu beriman. Dimanapun ibu bapak berada, dia selalu merasa Allah mengawasi dia. Itu beriman. Kalau mudahnya gini, ini ada ruang kelas. Kita kasih mudah dulu ya. Ada ruang kelas, ada ujian. Di situ para pelajar, para peserta didik melaksanakan ujian di dalam sebuah ruangan kelas. Di dalam ujian itu ada pengawas, muraqib, namanya muraqib. Dan pengawas itu buat aturan. Barang siapa yang ketika ujian menyontek, maka dia akan dikeluarkan dari kelas dan dianggap tidak lulus. Kira-kira siswa berani nyontek? Dan itu ada pengawasnya, berani nggak? Nggak berani tuh. Apalagi pengawasnya killer, takut dia. Nah kalau kita merasa sebagai diawasi oleh Allah, dimanapun Anda berada, Anda tidak akan pernah melanggar aturan Allah. Betul kita di pasar jualan kain itu kan yang paling gampang menolongin orang kan kain. Betul ya, ukurannya 1 meter, diukur nih pakai apa biasanya ini? Ukuran tuh meteran. Dia geser sedikit aja berapa senti itu. Betul ya? 1 meter geser sedikit. Dia beli 100 meter karena dikurangi 1 senti, berarti berapa ratus senti yang berkurang? 1 meter. Berarti beli 100 meter yang diterima oleh pembeli berapa meter? 99 meter. Curang nggak? Curang 1 meter. Beras sama beras. Beras ini kan pakai timbangan tuh. Apakah timbangannya dikasih beberapa? Jadi berkurang. Atau di dalam beras itu ada kerikil-kerikil tuh, batu-batu kecil tuh. Benar beras ada batu kecil tuh. Apa namanya kerikil? Batu kecil tuh. 1, 2, 3. Anda bayangkan kalau satu beras 100 kilo, kemudian ada kerikil-kerikilnya banyak, itu bisa jadi 100 kilo nggak satu karung beras? Akan kurang. Karena di situ ada batu-batu kecilnya itu. Kalau dikumpulin batu-batu kecil itu bisa berapa ons? Makanya orang dulu kalau dagang di warung dulu ada orang beli beras dulu ya. Kalau sekarang kan sudah ada pakai apa? Sudah dibungkus ya. Kalau dulu kan orang beras beli itu dikasih lebih dikit. Pernah ngalamin tuh? Dikasih lebih dikit. Kenapa? Dia khawatir kalau seandainya jual beras kurang timbangannya. Fawailul mutaffifin, celaka orang yang mengurangi timbangan.
orang dulu hebatnya. Makanya jangan anggap orang dulu itu nggak modern. Mereka sangat modern dalam berpikir. Justru orang-orang sekarang yang nggak modern. Kenapa? Mencurangi orang itu nggak modern, itu primitif. Kalau orang modern, orang jujur itu modern. Cara pikirnya modern. Itu perlu dipahami. Nah, maka orang-orang beriman seperti itu yang nanti akan menghasilkan puasa yang bagus. Maka kata Imam Al-Ghazali itu dan Jalaluddin, tingkatan orang puasa itu ada 3. Ada puasanya orang awam, seumur awam. Puasanya orang awam yang gimana? Puasanya orang awam itu tadi menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami istri. Selesai. Tapi masih ngomongin orang, masih fitnah orang, masih nonton film yang gak bagus, dan sebagainya. Kira-kira puasanya sama? 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 Puasa dia nggak kan cuma 2, iya kan? Puasa dia nggak cuma 2 rukunnya. Apa rukunnya? Apa Pak? Rukun puasa apa? 1, niat. Harus niat. 2, meninggalkan yang membatalkan puasa. Apa? Makan, minum di siang hari bulan Ramadan dan hubungan suami istri. Yang lain tidak. Kira-kira kalau orang puasa mengikuti itu, puasanya sah? Sah. Dia puasa, soalnya enggak. Dia puasa, ngomongin orang terus, fitnah orang. Sah puasanya, tapi diterima oleh Allah enggak? Belum itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti nggak dapat puasa, pahalanya nggak dapat. Tapi sah, nggak perlu pulang, nggak perlu mengkodok. Beda kalau orang sakit nggak puasa terus kodok. Itu maksudnya gitu. Oleh karena itu maka puasa orang awam itu puasa yang tidak memberikan dampak apa-apa, karena hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, puasa yang perlu kita kerja itu puasa yang kedua, Shaumul Khawas. Puasanya orang khusus. Puasa orang khusus itu puasa yang gimana? Anda bukan cuma puasa menahan diri dari makan dan minum, hubungan suami istri, tetapi juga menahan diri dari hal-hal yang mengurangi nilai puasa. Maksudnya apa? Anggota badan ini dijaga dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Maka kalau di bulan lain mungkin kita sering latihan yang tidak benar tuh, di bulan puasa dilatih supaya melihatnya baik-baik. Telinga, dulu kita sering mendengarkan informasi fitnah, suka banget dengerin orang-orang kalau lagi ngomong rahasia didengerin. Nah, pada bulan puasa kita dilatih jangan seperti itu. Ini disetting, diprogram telinga kita untuk mendengarkan yang baik-baik. Apa? Mendengarkan tausiah keagamaan, tazkirah, dan mendengarkan bacaan ayat-ayat Quran. Jadi disetting di program. Bulan puasa itu bulan pemrograman menjadi lebih baik lagi. Pikiran yang dulu sebelum bulan Ramadan ngeres, kita ngeres. Apa ngeres dulu? Ini pas saya ketahui ini ngeres nih. Apa ngeres dulu? Kotor. Pokoknya pikiran kotor itu macam-macam. Nanti saya mau maaf anggaran supaya dapat tuntun. Kotor itu pikiran. Di bulan puasa itu dilatih pikiran kotor itu hilangin, bersih. Nanti pas selesai Anda menjadi orang bersih. Pikirannya, telinganya, kaki dan tangannya, anggota badannya bersih. Makanya Nabi pernah mengatakan, ini ada tuh hadisnya tuh, bahwa bisa dilihat tuh. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa lam yada qaula zur, dia tidak bisa meninggalkan perkataan zur. Zur itu perkataan kotor, curang, dusta, fitnah, dusur.
Wal amal, dan perbuatan sur, perbuatan curang, misalnya menggelembungkan suara, curang. 2 tambah 2, tahunya kan 4. 2 tambah 2 jadi 22. Ada yang kata orang, ada ilmu matematika rumus baru. 40 tambah 2, anak SD bilang 42. Kalau KPU bilang 402. Sekarang kan jadi viral tuh. Kenapa? Ya karena curang itu. Coba kalau nggak ada curang, nggak akan muncul itu. Dan orang yang curang itu orang bermasalah. Kata Nabi, orang yang curang, dia berpuasa, puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh. Falaisa lillahi hajatun, Allah tidak butuh puasa orang itu. Kenapa? Berarti dia tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Puasa bukan cuma makan dan minum. Diperbuat lagi oleh hadis yang kedua, walaupun laisa siyamu minat ta'am wa syarab. Puasa itu bukan menahan diri dari ta'am, makanan dan syarab, minuman. Wahdah saja. Walakinnahu minal kadhibi wal batili wal lagwi wal haram. Tetapi menahan diri dari mengucapkan kata dusta dan perbuatan dusta, menjaga diri dari perbuatan batil dan perkataan batil, dan menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia dan seterusnya. Itu puasa. Makanya puasa yang menjadi target buat kita yang kedua ini seumur hawas. Jangan yang pertama. Kalau pertama anak-anak lah. Kalau kita udah umur 40 tahun ke atas, yang kedua seumur hawas. Pertama, fikihnya sah. Apa itu fikih sah? Kalau kita puasa harus niat. Itu fikih itu namanya. Niatnya kapan? Itu fikih itu. Kata mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semua ulama mazhab mengatakan malam hari. Makanya orang kalau niat puasa itu malam hari sampai sebelum subuh. Ya kan? Dari awal terbenamnya matahari maghrib sampai sebelum subuh itu malam itu namanya. Bagaimana kalau dia kelupaan sampai pagi hari subuh? Kata mazhab Hanafi boleh. Dia masih boleh berniat puasa sampai jam 9 waktu duha. Kata mazhab siapa itu? Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i dia tidak bisa puasa. Kata mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali, kalau dia kelupaan tidak niat malam hari, lalu pas subuh baru dia ingat, itu puasanya dianggap batal. Kenapa? Tidak niat. Syarat niat yang pertama adalah malam hari. Yang kedua berulang tikror. Makanya mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan kalau Anda puasa itu niatnya diulang setiap malam. Malam pertama niat, malam kedua niat, sampai malam terakhir bulan Ramadan kita niat. Bagaimana kalau kita nggak niat? Wah, puasanya batal. Jadi harus tiap malam. Makanya jangan sampai lupa itu niat di malam hari dan berulang. Tapi kata mazhab Maliki nih, kata mazhab Maliki cukup 1 kali niat di awal. Niatnya 1 bulan dianggap sah. Itu mazhab siapa? Maliki. Kata mazhab Maliki boleh. Mazhab Syafi'i tidak boleh. Mazhab Syafi'i, mazhab Hambali tidak boleh. Harus berulang setiap malam. Jadi harus tahu. Dan saya beritahu 4 mazhab supaya kita toleran, supaya kita wawasannya luas. Yang ketiga, ta'yin. Kalau niat puasa itu harus jelas poin-poinnya, tidak boleh abstrak. Maksudnya apa? Anda kalau puasa disebut puasa apa? Ada misalnya puasa Rajab, sebut Ramadan. Disebutkan juga status puasanya apa, sunnah atau wajib. Wajib, teruskan. Makanya niatnya itu hampir semua sama. Nawa itu sauma wajib. An adai fardi itu fardiku. Apa fardiku? Syahriroh. Ramadan itulah tentangnya ta'yin. Lillahi
Jelas. Itu namanya ta'yin. Dan saya bisa puasa. Jangan begitu, harus ta'yin. Jelaskan puasa apa. Sama kalau ada sholat niat. Itu kan ada niat, ada talaffuz niat. Jadi bedakan niat dan mengucapkan niat. Ada ya? Saya niat dalam hati, tapi saya lafalkan usolli fardhu dhuhri. Itu namanya melafalkan niat. Madzhab Syafi'i sunnah, niat wajib dalam hati. Usolli fardhu dhuhri. Saya sebutkan fardhunya dan saya sebutkan zuhur. Ini bukan sholat sunnah, bukan sholat asar. Sholat fardhu, sholat zuhur itu sebutannya ta'yin. Jadi ada 3. Tabyid malam hari, tikrar berulang, 3 ta'yin disebutkan poin-poinnya, puasa apa, statusnya apa, namanya ta'yin. Saya dipahami ya? Itu fikihnya, paham. Nah, puasa yang ketiga ini nggak mungkin kita bisa laksanakan. Kalau ada ibu yang bisa melaksanakan, saya angkat 4 jempol, kanan kiri kaki 2 jempol. Apa itu? Menjaga hati dari berpaling kepada selain Allah. Hati ini dari awal sampai akhir itu cuma Allah saja. Apa bisa? Tidak bisa Pak? Lebih bisa. Kita kadang bisa. Dan memalingkan hati atau menjaga hati dari keinginan-keinginan rendahan. Orang yang seperti ini, yang mubah aja dia nggak pakai, yang mubah. Bayangkan tuh, yang mubah apalagi yang subhan. Kita ini yang subhan sering kita makan. Ini yang mubah aja dia tinggalin. Dan pikiran-pikirannya bukan pikiran dunia, nggak ada pikiran mobil, pikiran rumah, pikiran apa aja. Yang dia pikirkan adalah dekat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasanya siapa? Puasanya para nabi dan rasul, para kekasih-kekasih Allah. Kita tidak mungkin sampai ke sini. Yang bisa kita sampai itu pada puasa yang kedua. Puasanya orang khusus. Meskipun tidak maksimal, tapi kita mengejar puasanya orang khusus. Nah, kalau imannya bagus, itu akan masuk puasa yang orang khusus tidak. Tapi kalau imannya pas-pasan, masuk puasanya orang awam. Banyak yang puasa orang awam. Setelah selesai puasa, ya kembali lagi. Yang preman, ya preman lagi. Yang suka marah orang lagi. Yang suka mabok-mabokan, kembali lagi mabok. Karena hanya puasanya awam. Tapi kalau puasanya orang khusus, dia didik di dalam bulan Ramadan dan berhasil nanti ketika selesai puasa pikirannya bagus, telinganya mendengar yang bagus, mulutnya mengatakan yang bagus, semua anggota badannya bagus semua, sukses. Itu disebut dengan sarjana taqwa. Nah, karena puasa ini adalah penting, maka perlu ada naskah. Bahasa gitu tuh, naskah akademik yang memperkuat pentingnya puasa. Apa buktinya? Puasa itu bukan disyariatkan pada Nabi Muhammad SAW saja, tapi sebelumnya sudah disyariatkan. Itu mengatakan bahwa puasa penting. Sama dengan sholat, bukan cuma disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kepada Nabi-Nabi sebelumnya, sholat sudah diwajibkan. Nabi Adam diwajibkan sholat subuh. Nabi siapa lagi? Nabi Ibrahim sholat apa itu dan seterusnya. Masing-masing satu waktu. Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan 5 waktu. Sebelumnya itu satu waktu. Kita mengikuti Nabi Muhammad SAW itu menggabungkan 5 waktu dalam sholat kita satu hari. Jadi penggabungan. Makanya Islam ini menyempurnakan agama sebelumnya. Nah, karena puasa itu penting, maka zaman Nabi Adam sudah diwajibkan puasa. Kapan? Ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan, dilarang mendekati pohon kurdi, tapi malah dia makan buahnya. Dilarang mendekati pohon kurdi, malah buahnya dimakan. Akhirnya kena hukuman melanggar larangan. Apa larangannya?
jangan mendekati, la taqrabu hadhihi syajar, jangan mendekati pohon ini. Lalu kemudian Nabi Adam melakukan pelanggaran maksiat, lalu diturunkan oleh Allah dari surga ke bumi. Ternyata surga dengan bumi beda. Kalau surga penuh dengan kenikmatan, bumi penuh dengan rasa capek dan lelah. Matahari, Nabi Adam kena matahari, saking panasnya kulitnya jadi hitam semuanya, hitam semua. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan dalam sebuah riwayat, Nabi Adam diperintahkan puasa pada tanggal 13, 14, 15. Benar. Yang kemudian disebut dengan Ayyamul Bid. Itu Ayyamul Bid, puasanya Nabi Adam. Kita pakai tuh. Yang mau pakai karena sunnah. Nabi Adam puasa pada tanggal 13, sepertiga badannya jadi putih. Berarti 23 masih hitam. Betul ya? Pada tanggal 14 dia berpuasa, 2/3 jadi putih. Sisanya sepertiga masih hitam. Pada tanggal 15 dia berpuasa, sepertiga yang hitam hilang, sehingga semuanya menjadi kembali putih. Itu disebut Ayyamul Bid. Makanya yang kulitnya hitam itu kalau mau putih, ini ada hitam tadi, mau putih, puasa Ayyamul Bid. Coba aja, tetap hitam. Tetap hitam atau mau putih juga. Nabi Nuh kan kita sering dengar, dia membuat satu kapal laut lalu naik di kapal laut itu kan. Di dalam kapal laut berlayar itu tahunan itu, bukan cuma 1-2 hari. Karena Nabi Daud dan Nabi Nuh pada saat ketika ingin buat perahu, dia tanam dulu pohon. Itu ratusan tahun baru tumbuh. Jadi di dalam pohon, jadi wahyunya Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat perahu. Itu udah bertahun-tahun itu, sampai ratusan tahun. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat dari Ibnu Katsir, disebutkan ratusan tahun baru buat lagi kapal laut. Yang orang-orang masyarakat sekitar bilang, Nabi Nuh gila ya, masa buat kapal laut di daratan? Itu kan jauh dari lautan. Gila ya orang begitu. Menurut logika kita gila, ini wahyu. Ternyata hujan turun dengan deras, dari atas keluar air, dari bawah keluar air, banjir bah. Nuh, cuma berapa orang yang naik ke kapal laut. Nabi Nuh di dalam kapal laut itu berpuasa selama 1 tahun, kecuali 2 hari dia tidak berpuasa, hari raya. Makanya hari raya itu haram puasa itu. Hari raya apa? Idul Fitri. Boleh nggak Anda puasa Idul Fitri tanggal 1 Syawal? Haram itu. Padahal puasa itu bagus kan? Tapi haram. Kenapa? Itu yaumul farah, hari kegembiraan. Jangan sok, kata Allah jangan sok. Dari kasih kesempatan untuk bergembira, Anda malah berpuasa untuk apa? Karena puasa itu bukan untuk menampakkan kekuatan kita, tapi memperlihatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu intinya. Kemudian yaumul Aidil Adha, yaumul Dzabah, hari penyembelihan. Haram puasa di situ. Kenapa? Di situ orang lagi bersenang-senang, makan daging. Kapan lagi orang susah beli daging? Mau daging? Mahal itu. Kalau orang miskin mau beli daging segala macam. Disitulah dia momennya dapat daging. Biasanya kalau orang nggak pernah makan daging, dia akan makan daging pada saat itu ada dapat daging. Ibu termasuk yang dapat dagingnya? Masa nggak dapat daging? Berarti nggak pernah kurban kamu? Dapat. Apa dapat Pak? Dapatlah. Ini masjid Nurul Hikmah setiap Idul Adha ada nyetok kambing atau sapi? Ada Pak? Ada ya? Dibagi-bagi kan? Nah itu dapat, meskipun sedikit nggak apa-apa. Yang penting dapat bagian. Nabi Yusuf puasa ketika menjalani hukuman di penjara. Kita pernah dengar ceritanya di dalam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf berpuasa. Nabi Musa ketika bermunajat di Gunung Tursina sebelum mendapatkan perintah yang disebut dengan 10 perjanjian lama, Al-Ahdul Qadim,
Itu selama 40 hari di Gunung Tursina dia berpuasa. Arba'ina yawman. Tursina. Yang setelah itu Nabi Musa mendapatkan wahyu. Jadi sebelum mendapatkan wahyu itu bersih dulu artinya. Nabi Musa berpuasa 40 hari. Nabi Daud berpuasa 1 hari, kemudian berbuka 1 hari. Jadi selang-seling 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari puasa, 1 hari tidak. Nabi mengatakan puasa yang paling dicintai oleh Allah setelah puasa Ramadan adalah puasanya Nabi Daud. Makanya kalau Senin Kamis itu puasanya Nabi Muhammad. Anda tinggal pilih aja. Oh, saya menggabungkan semua puasa. Ayyamul Bid, siapa Ayyamul Bid silakan. Atau mau puasa Senin Kamis rutin silakan. Atau puasa Nabi Daud silakan. Dan itu banyak kesehatan. Bukan cuma zaman Nabi Daud, orang-orang Kristen, Pak, di daerah Timur Tengah sebelum Islam datang, bulan Ramadan mereka puasa Kristen. Ini disebutkan dalam tafsir At-Tabari Jami'ul Bayan. Nanti dicek sini itu. Ke bahasa Arab, ada juga terjemahannya mungkin. Nah, orang-orang Kristen, maksudnya Nasrani, zaman sebelum Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul, itu puasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan di tanah Arab itu bulan panas, maka disebut dengan Ramadan. Rondo itu adalah satu tempat padang pasir yang kalau seandainya ibu taruh daging di atas pasir yang disebut dengan rondo, karena panasnya itu daging itu jadi matang. Itu Ramadan. Dari Ramadan diambil dari rondo karena bulan itu, bulan Ramadan itu adalah bulan panas. Jadi bulan Ramadan bukan ada pada zaman Nabi, sebelumnya disebut Ramadan, disebut bulan panas. Makanya kalau orang umroh di bulan Ramadan itu panas. Coba kalau ibu umroh di bulan Ramadan panas banget, panas. Nah, orang-orang Nasrani nggak sanggup tuh puasa 30 hari di bulan Ramadan saking panasnya. Akhirnya dia pindahin. Jadi orang yang paling berani memindahkan syariat puasa siapa? Benar juga. Dia pindahin antara musim panas ke musim dingin. Berarti musim semi, maksudnya musim panas lah. Ini musim panas, ini musim dingin. Tengah-tengahnya musim apa? Semi. Musim semi kan udah panas udah dingin. Karena kalau musim dingin Pak, di Timur Tengah, bibir pecah-pecah Pak, kulit kering. Coba Bapak umrah di bulan Januari, Februari, dingin kali ini. Itu pecah nih. Saya pernah tinggal di daerah bermusim musim panas dan musim dingin Pak, ini pecah. Makanya perlu ada yang disebut dengan apa nih? Kayak lipstick tuh. Apa namanya? Lip gloss. Yang begitu dulu supaya nggak pecah. Bukan lipstick tapi pengen pecah. Musim dingin tuh. Musim dingin nggak enak, musim panas nggak enak, dulunya nggak enak. Yang enak musim dingin. Nah, puasa dipindahin dari bulan Ramadan ke bulan yang tidak panas, tidak dingin. Tapi karena mereka sudah memindahkan, mereka merasa bersalah, ditambah jadi 20 lagi. Berarti berapa hari rasanya? 50 hari. Tapi sekarang mereka tidak puasa karena syariatnya itu berubah-ubah. Makanya orang Nasrani itu bingung sebenarnya, Tuhannya ini bingung kan, apalagi syariat. Coba kalau kita tanya, apa sih syariat yang disyariatkan untuk orang-orang Nasrani pada zaman Nabi Isa? Itu sholat seperti kita. Tapi mereka sekarang lagi ibadahnya apa ibadahnya? Nyanyi-nyanyi. Dan beda-beda antara agama satu, agama dua, beda-beda. Orang Yahudi sholatnya seperti kita Nabi Musa. Nabi Isa itu puasa sholatnya, Nabi Isa termasuk Bani Israel. Nabi Musa sama, sholatnya kita. Tapi ketika sekarang kita lihat orang Yahudi yang tinggal di Israel, bagaimana cara ibadahnya?
dididik ratapan. Itu nggak ada syariat. Tapi Islam dari dulu sampai sekarang tak pernah berubah. Nah, orang Yahudi juga wajib berpuasa, terutama puasa tanggal 10 Muharram atau Syawal, tersebut dengan Asyura dan seterusnya. Kalau saya cerita panjang banget ini karena ada buku namanya Tarikhus Shaum, sejarah puasa. Ada juga buku namanya Tarikhus Shalat, sejarah Shaum. Artinya apa? Sholat, puasa, korban, sedekah, zakat itu adalah syariat yang sudah ada sebelum Islam datang, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami Bu ya? Nah, karena puasanya penting, maka syariat sebelumnya dilaksanakan tuh. Allah sebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada umat sebelum kalian. Berarti mengatakan puasa ini penting. Itu namanya naskah akademik. Nah, apa outputnya? Prosesnya sudah jelas itu. Di dalam bulan Ramadan, perguruan tinggi Ramadan itu dipelajari banyak hal. Pertama yang bersifat fisik, menahan diri dari makan dan minum, ini penting. Yang kedua, menahan seluruh anggota badan dari hal yang mengurangi puasa. Itu yang diajarkan. Outputnya, kalau kita bisa melaksanakan semua pelajaran itu yang saya sebutkan tadi, kecuali yang hanya bisa pada poin pertama, hasilnya nggak akan bagus. Dia lulus, tapi sarjana nilai C, yang disebut dengan al-muttaqin, ST. ST itu singkatannya apa? Sarjana takwa, sarjana teknik, sarjana takwa, al-muttaqin. Nah, sarjana takwa itu, kata takwa di dalam bahasa Arab adalah majma'ul fadail hasan, kumpulan dari semua perbuatan-perbuatan yang baik. Itu namanya takwa. Jadi semua kebaikan ada di takwa. Maka ketika sahabat Nabi ditanya, sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasul, kira-kira apa sih amalan yang bisa memasukkan orang ke dalam surga? Apa kata Nabi? Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan budi pekerti yang baik. Makanya semua syariat ujungnya adalah takwa. Apa itu takwa? Hubungan dengan Allah bagus. Misalnya apa? Salatnya, puasanya, apalagi baca Qur'annya, zikirnya. Dulu sebelum bulan Ramadan baca Quran cuma 1 lembar. Sebelum Ramadan tuh, di bulan Ramadan dilatih 1 hari 1 juz. Nanti setelah lulus dari perguruan tinggi Ramadan, maka itu nggak akan hilang tuh, 1 hari minimal 1 juz. Berarti khatamnya berapa hari? Berapa hari? 1 bulan. Berarti 1 bulan khatam. Kalau 1 tahun berapa kali khatam? 12 kali. Begitu, hasilnya lebih bagus. Ada yang lebih bagus lagi. Sebelum masuk bulan Ramadan, dia biasa 1 juz. Pas masuk bulan Ramadan, 1 hari dia bisa menyelesaikan 6 juz. 6 juz. Bukan juz mangga. 6 juz. Berarti 1 minggu dia apa? 1 minggu khatam 6 juz kali 5 atau 5 juz lah. 5 juz kalau 30 juz berapa hari? 6 hari. 1 bulan berapa minggu? 1 bulan berapa minggu? 4 minggu lah. Kalau 1 minggu Bang, Bapak bisa khatam, berarti 1 bulan berapa kali khatam? 4 kali. 1 tahun 48. Banyak kan? Banyak. Bisa Bu? Bisa, masa nggak bisa? Cuma 1 hari 5 jam nggak bisa. Apalagi tadi bacaan itu mau buka masih ada 5 juz 1 hari. Nanti 1 minggu khatam, 1 bulan
1 tahun 50 kali hatam. 48 kali tambah bukan ada sisanya itu. Ada berapa? Mungkin 52 kali hatam. Bagus kan? Dan itu kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Al-Quran karena Al-Quran nanti pada hari kiamat akan menjadi penolongnya. Dan ada satu bab pintu di dalam surga dari 8 pintu namanya bab dzikir. Bab dzikir. Nah, salah satu bab dzikir itu adalah orang yang suka membaca Quran. Kalau orang suka membaca Quran, nanti Allah perintahkan masuk ke satu pintu di dalam surga namanya bab dzikir. Itu penting tuh. Jadi hubungan dengan Allah ibadahnya tambah. Dulu sholat sunnahnya sedikit, sekarang ditambah. Dulu nggak pernah duha, tambah duha. Dulu nggak pernah sholat witir, karena Ramadan diajarkan witir jadi tetap. Pokoknya itu dia tambah bagus ibadahnya pada Allah. Hubungan hablum minallahnya bagus. Bisa tahu ya? Yang kedua, hablum minannasnya bagus. Karena kita udah jelas ini, mulut nih dijaga. Tangan ini jangan zalimi orang. Pikiran jangan buat kebijakan yang nyusahin orang. Dijaga. Akhirnya hubungan dengan manusia bagus. Membantu orang lain. Kita di bulan puasa disuruh bersedekah. Setelah selesai bulan Ramadan, karena sudah sarjana takwa, kita menjadi orang yang suka bersedekah. Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Mereka yang menafkahkan, menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan lapang atau dalam keadaan sepi, kita tetap bersedekah. Yang kedua, kata Allah, mereka yang bertakwa itu adalah wal kadzimin, guys. Dia orang yang mampu menjaga marahnya. Jadi tak mudah marah. Dia tahan emosinya. Yang kedua, wal afina linnas. Maafin orang. Makanya ciri orang bertakwa itu suka maafin orang, bukan minta maaf ya. Maafin orang, beda nggak minta maaf dengan maafin orang? Beda nggak? Hah? Minta maaf dan maafin orang beda nggak? Beda dong. Minta maaf mudah nggak? Mudah nggak? Mudah. Maafin orang susah nggak? Susah. Contoh, saya tampar ibu 2 kali. Pak kok kan? Terus saya bilang, Bu, saya minta maaf. Ibu mau terima maaf saya nggak? Mau maafin nggak? Enggak. Kenapa? Berat. Apalagi kita difitnah, kita dizalimi, kita diambil harta kita. Tiba-tiba orang yang datang itu minta maaf. Mau nggak kita maafin? Belum tentu, itu berat. Tapi kata Allah, orang yang bertakwa itu adalah wal azinan. Dia memaafkan. Yang terjadi lagi. Itu berat. Makanya orang bertakwa bukan orang sembarangan. Kalau orang suka maafin orang, hidupnya enak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa adalah orang yang selalu berbuat baik sama orang. Itu hasil dari puasa itu yang sudah dilatih di bulan Ramadan itu. Dan yang ketiga, hubungan dengan alam sekitar kita itu bagus. Misalnya apa? Tidak pernah nyiksa hewan, suka memberi makanan kepada hewan. Kemudian tidak buang sampah sembarangan. Dulu kita buang sampah sembarangan. Setelah menjadi sarjana takwa, kita tahu aturannya, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi kalau orang hubungan dengan Allah bagus, hubungan dengan manusia bagus, hubungan dengan lingkungan ekologi sekitar kita bagus, kira-kira sukses nggak? Sukses. Itu konsep Islam. Orang yang sukses. Oleh karena itu maka jadikan puasa yang insya Allah kita minta sama Allah kita bisa masuk bulan Ramadan ini, jadikan ini jadi puasa yang maksimal. Bukan cuma mulut, bukan cuma menahan diri dari makan dan minum dan hubungan suami istri, tapi juga yang paling penting kata Nabi adalah anggota badan Anda dijaga supaya tidak mengurangi nilai puasa. Saya pikir ini bisa saya sampaikan, sudah jam 10 lewat. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya lagi satu aja. Sebelum sholat Isya, ada nggak sholat qobliyah? Sholat Isya ada.
Iya. Sholat maghrib ada, sholat maghrib itu qobliyah ba'diyah ada, sholat isya qobliyah dan ba'diyah juga ada. Tapi sholat maghrib qobliyahnya itu dia ghairu muakkadah. Kalau habis maghrib muakkadah. Maksudnya itu ghairu muakkadah. Ghairu muakkadah itu sunnah tapi tidak terlalu dianjurkan. Tapi kalau muakkadah sunnah tapi dianjurkan supaya dilakukan. Misalnya habis maghrib, habis isya. Saya paham ya? Ya silakan Bu. Kalau satu ini berarti amin dong. Begitu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, nanti malam kan malam Jumat itu dianjurkan untuk membaca Yasin 3 kali. Memang betul ya? Iya. Langsung jawab nih. Jadi gini, itu adalah tradisi sebagai bentuk penerjemahan tentang riwayat yang mengatakan bahwa amalan-amalan kita itu dilaporkan kepada Allah. Yang kedua, Allah menetapkan takdir itu. Jadi takdir, ketentuan itu ada hadisnya. Ketentuan itu misalnya umur kita ditentukan dan seterusnya itu ditentukan. Makanya penerjemahan terhadap riwayat itu menjadi sebuah tradisi. Tradisinya itu adalah kita ngumpul bareng-bareng. Pertama silaturahmi, sholat maghrib berjamaah. Biasanya orang kalau ada acara kan maghrib banyak tuh ngumpul kan berjamaah. Itu kira-kira melanggar syariat enggak kan? Kemudian setelah selesai kita ngumpul baca Yasin sama-sama, melanggar nggak syariat? Satu baca Yasin, kita lihatin. Yang pertama supaya Allah Subhanahu wa taala mempanjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah. Baca Yasin. Kira-kira boleh nggak doa diawali dengan baca Quran? Boleh. Oh, ada melanggar. Itu penafsiran tradisi. Kedua selesai doa Allah, doa kan? Kedua niat lagi baca Yasin. Kenapa baca Yasin? Yasin 5 kuliah minggu kata Nabi. Yasin itu tergantung niat orang membacanya. Itu hadis. Makanya kalau ada ibu ada persoalan, misalnya persoalan nih, Allah rezeki saya kok kurang nih. Ibu baca Yasin aja niatin, ya Allah, niat baca Yasin ini supaya diperpanjang rezeki. Niat kita, kenapa? Karena dia mengatakan Yasin 5 kuliah minggu. Yasin tergantung dari niat orang membaca. Sama dengan orang minum air saja. Ibu pernah minum air saja? Di situ suruh doa nggak? Doa. Minta apa aja terserah. Minta sama Allah, jangan minta sama air. Minta sama Allah. Tapi wasilahnya kenapa? Karena Nabi yang bilang 5 suri minum. Zam-zam tergantung dari niat orang meminumnya. Sama dengan Yasin. Makanya penerjemahan dari riwayat tadi yang takdir ditentukan oleh Allah pada bulan Sya'ban, terutama di Sya'ban itu ada 3 poin itu. Yang 3 poin itu nanti diterjemahkan melalui baca itu. Kalau tanya melanggar syariat enggak? Yang pertama, prakteknya tidak ada melanggar. Yang kedua, Nabi melakukan enggak? Apakah harus menunggu apa yang dilakukan oleh Nabi? Kemudian ini bukan sesuatu ibadah seperti sholat. Kalau sholat mengikuti, puasa mengikuti, tetapi ini adalah tradisi yang dikemas melalui riwayat hadis. Saya beri contoh misalnya, baca selawat. Selawat itu perintah nggak? Perintah nggak, Pak? Nah, soal baca selawatnya sendiri sama-sama, ada nggak dasarnya? Kan nggak ada kan? Boleh nggak Anda baca selawat sendiri? Boleh nggak baca selawat sama-sama? Oh, itu teknis. Jilbab misalnya jilbab, menutup aurat wajib nggak? Wajib. Menutup auratnya dengan pakaian seperti ini atau seperti jalabiyah dipakai orang Arab, itu teknis. Tahu teknis? Teknis itu adalah sesuatu yang di luar substansi. Substansinya itu hakikatnya adalah nutup aurat, wajib. Tapi bagaimana Anda nutupnya? Mau pakai kebaya, mau baju kurung, mau pakai jalabiyah, silakan aja. Yang penting
tertutup auratnya, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya. Seperti itu. Jadi ada yang substansi, ada yang teknis. Selawat substansi, tapi tekniknya bisa jamaah, bisa sendiri-sendiri, bisa pakai lagu, bisa pakai ini, terserah. Ada pakai lagu banyak. Kenapa? Lebih enak kalau pakai lagu. Nabi ngajarin pakai lagu, nggak ada kan? Tapi itu lagu supaya enak. Muncullah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Enak kan? Ada salawat asgir. Ada tahu asgir? Asgir zalimin tuqamin wa akhrijna min bainihim salimin. Dibaca tuh enak ini sama-sama. Kalau sendirian kurang enak. Kedua sama-sama jadi enak. Itu teknis. Nah seperti tadi itu hanya tadi. Ibu mau baca, ya silakan. Tidak baca juga nggak apa-apa. Tapi yang membaca jangan nyalain yang tidak baca. Yang tidak baca jangan nyalain yang baca. Semuanya itu tafsir. Tafsir itu beda-beda. Kalau tafsir satu susah itu. Tafsir itu beda-beda. Makanya ada tafsir Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Al-Baghawi, macam-macam. Beda-beda itu isinya. Seperti saya katakan tadi, madhab beda-beda. Yang satu angkat tangan, yang satu tidak. Yang satu baca sendiri, yang satu tidak baca. Yang satu ketika sujud tangan dulu, baru dengkul. Madhab Syafi'i dengkul dulu, baru tangan. Tuh. Saya mau contohin tapi waktu dah. Mau contohin nggak? Usah ya. Diingat aja lah. Jadi kalau mazhab Maliki contoh saja biar gampang. Ini mazhab Maliki Bu ya. Contoh. Masih ada waktu sedikit ya. Ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i ini sujud, ya sujud ya. Kan dari apa? Tidak ya. Sami Allahu liman hamidah. Allah, ini mazhab Syafi'i. Allahu Akbar. Itu mazhab Syafi'i itu. Bentuk tangan. Karena kita diperintahkan sujud 7 anggota. 2 kaki, 2 lutut, 2 tangan, 1 dahi, bukan hidung. Dahi. Boleh nih hidung nih, gak apa-apa kalau udah ditamain. Kalau hidungnya pesek susah. Kalau hidung hatinya enak tuh kan. Pesek jadi cari itu. Susah. Pesek semua ini nggak ada mancung. Indonesia susah. Nah kalau mazhab Maliki, dia tangan dulu gini. Mazhab Syafi'i enggak, dengkul dulu. Itu beda Bu. Beda. Hah? Ya boleh. Ibu mau pakai mazhab mana? Saya mazhab Maliki, setengah mati Bu. Ini dulu. Tapi kalau mazhab Syafi'i, yang repot kalau yang dengkulnya sakit. Gitu. Jadi, nah kalau mazhab, saya beri contoh lagi, mazhab Maliki, angkat dari sujud nih, ini mazhab Maliki nih, angkat dulu gini tuh, dengkulnya dulu diangkat, lalu tangan. Kalau mazhab Syafi'i, tuh, angkatnya, lalu pegang nih, dipegang. Syafi'i. Ibu milih mana silakan. Kalau saya mazhab Syafi'i, tidak nyalain orang lain. Karena kita ngajar fikih perbandingan mazhab. Pengajian kita saya punya majlis taklim itu Bu di Kemanggisan. Itu pengajiannya salah satu fikih perbandingan mazhab. Kemarin kita bahas tentang sholat Jumat terakhir karena tawakuf. Itu bicara tentang sholat azan berapa kali. Jadi saya bilang di dalam perbandingan mazhab itu ada 2 pendapat. Kalau mazhab Syafi'i mengikuti Utsman bin Affan, jadi ada 3 kali azan. Yang dimaksud 3 kali azan sebelum khatib naik ke mimbar, dan azan ketika mau melaksanakan sholat, tidak namanya itu qomah, dan azan memanggil orang. Nah, itu azan ketiga. Sehingga di banyak masjid yang bermadzhab Syafi'i itu tiga seruan. Sebelum ada sholat sunnahnya itu
Sebelum itu, kemudian setelah itu baru khatib naik ke atas mimbar. Baru kemudian koma 3 seruan. Itu madzhab Syafi'i dari Utsman bin Affan. Tapi ada yang ketika imam naik ke atas mimbar baru azan. Jadi nggak ada azan yang pertama atau azan yang ketiga. Boleh, semuanya ada dasarnya. Itu nggak ada masalah. Yang jadi masalah kalau udah sholat Jumat. Itu hanya masalah itu. Ini sama-sama sholat ribut. Itu dulunya ada dasarnya. Nah, kalau kita belajar fikih perbandingan mazhab, kita akan jadi orang yang toleran. Karena tahu dasarnya. Nggak nyalain orang. Yang kunut, ada dasarnya. Yang tidak kunut, ada dasarnya. Yang bermasalah adalah yang tidak sholat setelah subuh. Itu yang masalah. Orang sudah sholat subuh masih dimasalahin. Dia mau kunut, tidak, itu masing-masing tergantung mazhab. Saya pikir itu ya, terjawab ya. Kalau ibu mau ikut kalau disuruh sahabat baca, ya itu bagian dari tradisi masyarakat, silakan. Silakan yang lain. Nah ini belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai sholat. Saya pernah lihat kejadian jadi pada saat jamaah ada salah satu makmum pada rakaat pertama pada mau sujud itu HP-nya bunyi. Nah, dia ngambil HP itu dimatiin. Di kotak-katik itu dimatiin, ditaruh lagi lanjutin itu sholat. Itu bagaimana Ustaz? Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh melakukan satu gerakan yang melebihi 3 gerakan. Kalau misalnya dia matikan HP, dia pegang HP, dia matikan, itu melebihi 3 gerakan, itu bisa membatalkan. Kalau mazhab Syafi'i. Tapi kalau mazhab yang lain ada yang mengatakan bahwa gerakan meskipun lebih dari 3 gerakan itu tidak membatalkan. Makanya kalau Bapak misalnya sholat di Masjidil Haram tuh, itu pernah saya sholat tarawih di Masjidil Haram. Itu ada satu jamaah Pak, dia malah buka HP baca WA. Saya lihat, kurang ajar itu baca WA. Padahal dalam sholat itu jangan melaksanakan amalan-amalan kecuali sholat. Oleh karena itu, bagi mereka yang membawa HP pada saat ketika akan melaksanakan sholat, dibiasakan untuk men-silence. Jadi sebelumnya silent, jadi biasakan. Kenapa? Karena boleh jadi pada saat ketika kita sholat jamaah dengan jamaah yang lain di masjid, tiba-tiba bunyi belum di silent, itu mengganggu orang yang sholat. Sebelumnya udah diingat. Jadi kan kebiasaan ini. Saya biasanya gitu, saya silent dulu baru sholat supaya tidak mengganggu yang lain. Tapi kalau terkait dengan gerakan tadi, kalau mazhab Syafi'i mengatakan itu tidak boleh lebih dari alas harakat mutawaliyah. 3 kali gerakan berturut-turut, kalau lebih itu dianggap membatalkan sholat. Saya beri contoh. Ibu, senang banget ini lagi enak. Saya beri contoh Bu ya. Misalnya saya gatel nih di sini nih, lagi sholat nih. Gatalnya nggak bisa didiemin. Ada gatal itu nggak bisa didiemin, perlu digaruk, betul ya? Kalau kita garuk kayak begini tuh, kata mazhab Syafi'i ya, itu melebihi 3 kali gerakan. 2, 3. Tapi supaya nggak batal, pegang dulu. Tangan satunya nih, tuh. 1 jari aja. Ini mau 800 kali juga nggak apa-apa. Itu nggak batal. Bisa dipahami ya? Gini, 1 kali aja 1 jari itu, bukan begini. Kalau ini batal. Mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi enggak. Tapi kita mazhab Syafi'i. Kalau ibu memilih mazhab, jangan yang ringan-ringan. Ambil sana, ambil sini, bukan begitu. Pilih mazhab, pilih satu. Ustaz, saya mazhab Maliki. Oke. Ikuti sholatnya mazhab Maliki dan wudhunya mazhab Maliki. Bagaimana? Mazhab Maliki itu kalau wudhu, rambutnya dibasahin semua.
Kalau enggak sah. Mazhab Syafi'i cukup air satu taruh sini, rasa dingin sah. Tuh. Tapi mazhab Syafi'i kalau sholat baca doa kita, angkat tangan, letakkan tangan di sini. Mazhab Maliki nggak baca doa kita, nggak angkat tangan, nggak meletakkan tangan di atas pusat. Itu mazhab Maliki nggak boleh. Mazhab Maliki. Ibu tinggal pilih. Saya mazhab Maliki Ustaz. Kenapa? Enak, bacanya nggak banyak. Silakan. Tapi wudhunya itu mazhab Maliki. Rasain semua orang rutin, apalagi ibu setengah mati. Setengah mati kan? Yang rambutnya sampai menyentuh tangan lebih repot lagi tuh. Setengah mati dia harus ini. Caranya gitu. Jadi memilih mazhab itu bukan cuma sekedar nyari yang enak-enak, tetapi konsisten. Begitu, konsisten. Mazhab Hanafi boleh, mazhab Maliki boleh, mazhab Syafi'i boleh, mazhab Hambali silakan. Semuanya punya dasar. Yang tidak boleh adalah memilih mazhab Imam Samudra. Itu boleh tuh. Kalau Imam Malik boleh, Imam Samudra yang boleh. Saya pikir cukup ya. Sudah jam 10 lewat ya. Iya. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih. Baik Ustaz dan Ibu. Ini adalah pengajian yang terakhir sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Atas nama pengurus Masjid Nurul Hikmah, kami mohon maaf sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Baik, demikian Bapak dan Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.